Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, makin panas. Presiden akal sehat Rocky Gerung menafsirkan jika Gibran nanti akan stres dan depresi akibat tuntutan jabatan sebagai wapres karena dia dinilai gagap di dalam berbicara dan itu akan menjadi beban mental bagi dirinya. Sementara itu, kubu Banteng tak akan tinggal diam dan Gibran belum bisa tenang karena PT UN telah menggelar sidang tuntutan pencalonan Gibran yang dinilai cacat hukum, dan itu artinya Gibran masih belum bisa tenang secara batin karena dirinya yang dinilai terlalu dipaksakan menjadi wakil presiden. Wow, mantap, makin panas. Oke guys, seperti apakah videonya, mari kita saksikan. Let's go. Ini akan ada gambar, silakan. Beliau adalah medium yang tepat untuk membaca arah kebijakan. Caranya gampang. Apapun yang beliau katakan, yang kejadian sebaliknya. Iya. Opininya seperti apa? Iya, betul itu juga ya. Saya cuma tahu ini adalah wajah yang akan sering jadi materi stand up saya selama entah berapa lama. Oke, next gambar. Kalau ini Kurang lebihnya adalah saya milih beliau untuk jadi gubernur, bukan untuk jadi gubernur supaya jadi batu loncatan untuk jadi presiden. Yeah. Oke, baik, terima kasih. Masih ada gambar lagi? Oke, silakan Panji. Udahlah, kalau misalkan ada orang sang ketua partai itu guys, diajak ngobrol soal orde baru. Tahun-tahun cerita sama saya juga nggak ngerti nih orde baru ini seperti apa. Soalnya saya masih terlalu kecil. Kalau dia bukan ketua umum partai, dia boleh ngomong kayak gitu. Tapi dia, ayolah, ketua umum partai lah. Kalau belum media training, nggak usah jadi ketua umum partai dulu. Dalam perjalanannya, kalau Kennedy bilang, ujilah seseorang itu dengan jabatan. Ketika tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan, semua orang bisa militan dan progresif. Bahkan ketika Pak Jokowi misalnya harus menjawab bahwa keputusan politik dia hari ini, termasuk meninggalkan seluruh nilai dan masa lalu bersama PDIP itu adalah sebuah keputusan politik untuk sesuatu yang lebih besar, itu pun tidak bisa Bapak ambil. Saya bisa memahami karena saya pernah diomelin di istana. Pertama kali saya ke istana dan setelah itu saya tidak pernah lagi ke istana. Karena dibilang kamu itu terlalu gaduh dan terlalu bicara soal ideologi. Siapa yang mengatakan? Pak Jokowi. Kita tidak butuh ideologi. Bekerja. Pak Jokowi nggak butuh ideologi guys. Saya orang yang tidak menghakimi orang lain. Ketika beliau berstatement seperti itu, berarti saya merasa itu tadi, kita nggak bisa bareng. Kita bukan kawan ideologis, karena yang bisa menyatukan kita adalah perjuangan ideologi. Kalau bagi saya, perjuangan ideologi itu apa sih, gitu kan? Orang mengatakan, yaitu mewujudkan Indonesia mereka bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan konstitusi kita. Iya. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Oh, ini lagi si Opung. OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek. Saya bicara di live belum, saya jelaskan mana Indonesia. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Jadi KPK pun bahaya banget ini ya. Tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah. Kita informasi lainnya, Saudara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menggelar sidang perbaikan berkas atas tuntutan PDI Perjuangan kepada KPU terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu Februari lalu. Nah, ini yang terbaru ini guys. Sidang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara tertutup pada Kamis pagi tadi. Tim hukum PDIP yang diketuai Gayus Lumbun hadir di sidang ini. Melalui sidang kali ini, PDIP ingin membuktikan ada indikasi kecurangan selama proses pemilu 2024. Tim hukum Prabowo Gibran juga hadir setelah mengajukan intervensi atas tuntutan PDIP ke KPU dan telah menyiapkan bukti-bukti terkait intervensi yang akan dilakukan. Namun tim hukum PDIP menyebut gugatan PDIP bukan terkait hasil pemilu, melainkan perbuatan melawan hukum KPU sehingga tidak relevan untuk diintervensi. Sepertinya Gibran belum bisa agak tenang dikit ya, karena terus diburu nih oleh kubu Banteng ini. Sidang pemeriksaan persiapan, maka acara selanjutnya juga masih pemeriksaan persiapan, yaitu perbaikan gugatan dari penggugat
selanjutnya nanti setelahnya baru majelis akan mempertimbangkan apakah kami akan diterima sebagai pihak intervensi di dalam gugatan ini. Keterkaitan apa intervensi? Tidak semua pihak boleh masuk pada proses peradilan menurut undang-undangnya. Jadi harus ada keterangan jelas. Kami tidak berkaitan dengan hasil sehingga mereka terkait. Ya mereka kan paslon, itu kan hasil. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alfon bahwa ini menguji kami di PTN itu atas perbuatan KPU yang menerima pendaftaran, berbuat atau tidak berbuat. Itu intinya, itu ansih masalah PTUN, administrasi. Sebelumnya, Saudara, PDI Perjuangan telah mengajukan gugatan tentang pelanggaran hukum KPU soal pencalonan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN. PTUN pun telah menggelar sidang perdananya pada 2 Mei lalu. Kalah di Mahkamah Konstitusi, PDI Perjuangan kini berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara, menggugat penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Upaya hukum ini dilakukan PDI Perjuangan pasca gugatan Capres-Cawapresnya Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah di Mahkamah Konstitusi. MK menolak seluruh petitum Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada 22 April yang lalu. Pada sidang perdana Kamis 2 Mei yang lalu, penggugat diwakili tim hukum PDI Perjuangan yang diketuai Gayus Lumbun. Langkah yang ditempuh PDIP ini untuk membuktikan adanya indikasi kecurangan selama proses pemilu 2024, mulai dari penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. PDI Perjuangan berharap hakim bisa memberi putusan adanya faktor kekuasaan dalam penetapan Komisi Pemilihan Umum. Ini kita hormati. Tetapi ada dua lainnya, yaitu bagaimana proses pemilu ini berlangsung, apakah ada kesalahan-kesalahan terjadi. Itu di PTUN didahului dengan proses di administrasi di Bawaslu. Yang ketiga ada yang kami lakukan, yaitu ditemukannya menurut kami dengan sejumlah bukti yang valid bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh penguasa penyelenggara negara yang bernama pemilu. Kemudian yang kemaksudkan adalah KPU. Ini adalah upaya hukum kedua PDI Perjuangan menggugat hasil Pilpres lewat proses yang dinilai tidak wajar. Sementara KPU pada 24 April yang lalu telah menetapkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024. Iya. Benar-benar salut sama PDIP ya. Beliau tidak pernah mundur dan tidak pernah gentar untuk menuntut hak beliau ya. Hak mereka semua. Mengatasi tekanan itu yang mungkin kalau diperiksakan ke psikiatri akan ada semacam keterangan bahwa Gibran mengalami delirium. Delirium itu istilah psikoanalisis. Bahwa dia gagap untuk bicara karena kekacauan koordinasi tata bahasa politik masalahnya. Selama dia belum dilantik jadi wakil presiden, dia dalam ketegangan itu. Begitu dia ketemu dengan wartawan asing, dia akan gemetar lagi. Nah, gemetar itu yang datang dari tadi penyakit jiwa yang kita sebut delirium. Nah, ini istilah-istilah ilmu pengetahuan ya, yang sampai kita anggap Gibran sakit jiwa. Enggak, itu delirium itu ada standar untuk mengatakan bahwa ada anxiety, ada general anxiety disorder, itu istilahnya itu GAD pada saudara Gibran. Your critics are concerned you may clamp down on democracy. What do you say to Tapi itulah presiden yang dipilihkan ya guys ya, yang harus diterima oleh rakyat Indonesia. Some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Why don't you ask the Indonesian people? I go to elections already 4 times. I go to my people. I ask their consent. 3 times they did not give their consent. This time they give the consent. Where is the concern about democracy? The concern about democracy is, I think, made up by some people in the press. So that would be us then. Each country has their own culture, history. Every leader of every country
must serve their own people in their own way. So I said, I go to my people. They rejected me 3 times. They accepted me this time. So I will work very hard so that I don't disappoint my people. Right? What do we live for? We live for the legacy we want to leave behind is a good reputation, a good name in the history of our country. Just to wrap up, because we're running out of time, as you said, you attempted to be president several times, and this time you succeeded. Why is it important for you to lead Indonesia? Why is it important for you to be the president of this country? Basically, it is the desire to serve, the people. I grew up in many countries, and I saw my people, many of them are very poor. In my heart, I cannot accept that in this day and age, Indonesia, member of the G20, Indonesia, the 4th largest population in the world, many of my people are still living a very, very difficult life. Oke, mantap. Itulah guys, ini adalah sesi wawancara Pak Prabowo saat di Qatar ya, dan beliau dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikatakan di situ lebih kurang tentang demokrasi di Indonesia, kenapa ada apa dengan demokrasi di Indonesia gitu ya. Tapi kita membahas bukan itu ya guys ya. Kita fokus ke Gibrannya tadi. Walaupun sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Gibran sebagai wakil presiden terpilih, namun sampai saat ini kubu Banteng PDIP belum tinggal diam dan belum menerima hasil begitu ya. Sebab mereka masih terus menuntut sampai ke PT UN, dan itu sidang kedua atau sidang ketiga itu telah digelar di PT UN untuk menuntut pencalonan Gibran yang dinilai cacat hukum begitu ya. Nah, semoga upaya PDIP ini minimal banyak sedikitnya berhasil ya untuk membuktikan apakah Gibran ini benar-benar cacat hukum di mata PT UN atau sama saja dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, dan juga tadi ada Panji juga merujak Gibran bersama Pak Jokowi serta adiknya itu siapa namanya, Kaisang ya, Kaisang Raka Buming Raka, sebagai ketua partai yang tidak mengerti dengan apa itu Orde Baru. Oke guys, gimana pendapatnya tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.